Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya telah menyelesaikan tugas proposal saya yang diajukan untuk mendapat nilai A dari mata kuliah metode. Kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan hal yang paling mudah adalah dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, proposal yang saya buat yang diberi judul nilai-nilai tradisi Buatib. Nilai-nilai tradisi Buatib ditinjau dari segi manajemen dakwah di Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Tradisi atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari sebuah tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi tersebut, maka sebuah kebiasaan itu tidak akan diikuti oleh generasi berikutnya. Suatu tradisi dapat punah. Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan atau dilakukan di masyarakat. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik mengangkat judul ini. Setiap tahun dalam pergantian tahun Hijriyah, tradisi Buatib ini dilaksanakan terus-menerus oleh masyarakat Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dan dalam pelaksanaan tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai dakwah yang ada di dalamnya. Dalam arti lain, masyarakat hanya sekedar mengikut atau ikut-ikutan dalam tradisi tersebut tanpa tahu ada dasar apa atau apa nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kegiatan tersebut, sehingga setiap tahunnya kita laksanakan. Menurut Soeharjo Soekarno, pengertian tradisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan cara langgeng atau berulang-ulang. Jadi dalam tradisi Buatib tersebut telah lama dilaksanakan dari tahun 70-an sampai sekarang masih dilaksanakan. Dan pada pelaksanaan itu pun masih banyak masyarakat yang belum memahami kenapa tradisi itu dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam arti kata, tidak ingin memahami lebih dalam lagi mengenai tradisi tersebut. Oleh sebab itu, saya melakukan penelitian ini, mengangkat judul ini. Ada persepsi yang ingin saya sampaikan, bahwasanya nilai-nilai dakwah dalam tradisi Buatib itu apa saja ada nilai dakwah di dalamnya, sehingga masyarakat terkhusus umat Islam melakukan itu setiap tahunnya. Berbagai macam tradisi yang ada di kalangan masyarakat, diantaranya adalah tradisi Buatib. Tradisi Buatib merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan secara terus-menerus yang telah terjadi atau menjadi bagian kehidupan masyarakat sampai saat ini. Tradisi Buatib adalah warisan sosial yang mampu bertahan sampai masa kini. Tradisi Buatib juga merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan membacakan kalimat-kalimat thayyibah, berikut tahlil, dan juga tujuan berzikir bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Arifin, terdapat nilai-nilai dakwah di dalam tradisi Buatib. Pertama, nilai ukhuwah. Dalam hal ini, dengan diadakannya ritual keagamaan semakin mempererat hubungan antara sesama manusia atau silaturahmi. Silaturahmi juga Nabi menyampaikan bahwa barang siapa yang menjalin silaturahmi, maka Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan lapangkan rezeki. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, nilai ekonomi. Dalam pelaksanaan ritual keagamaan tersebut terdapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Jadi dalam tradisi itu juga
banyak sekali masyarakat yang antusias membawa makanan dari rumah masing, sehingga yang mana orang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut ada sedikit banyak merasakan dalam bentuk makanan, minuman dan lain sebagainya. Namun tradisi yang ketiga, nilai-nilai dakwah yang ketiga yang dapat kita ambil dari tradisi tersebut adalah nilai etika atau adab. Bagaimana cara bergaul dengan adanya ritual keagamaan pada acara yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Seorang biasa bergaul, bersikap baik, sopan santun terhadap orang lain. Dalam kegiatan tersebut tidak ada perbedaan antara kalangan muda, kalangan tua, semuanya sama, tergantung adab lagi. Adab yang menyatakan bahwasanya orang ini bagus akhlaknya, namun dalam tradisi itu juga tampak yang mana adab yang bisa diperbaiki. Yang keempat, nilai estetika, keindahan. Bagaimana mereka melihat keindahan dalam berbagai ragam atau macam perkakas atau profesi ritual keagamaan yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dan pada sebelum Islam masuk ke Indonesia, telah ada berbagai kepercayaan dan dianut oleh sebagian besar penduduk tanah air ini. Di antaranya keyakinan-keyakinan yang mendominasi saat itu adalah animisme dan dinamisme. Di antara mereka meyakini bahwa arwah yang telah dicabut dari jasadnya akan gentayangan di sekitar rumah selama 7 hari kemudian setelahnya, akan meninggalkan tempat tersebut dan akan kembali pada hari ke-40, hari ke-100 dan hari ke-1000-nya, sehingga masyarakat pada saat itu ketakutan akan gangguan arwah tersebut dan membacakan mantra-mantra sesuai keyakinan mereka. Oleh sebab itu, setelah Islam mulai masuk dibawa oleh para ulama yang berdagang di tanah air, mereka memandang bahwa ia merupakan kebiasaan yang menyelisihi syariat Islam. Lalu mereka berusaha menghapusnya dengan perlahan dengan cara memasukkan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah sebagai pengganti mantra-mantra yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dengan harapan supaya mereka berubah sedikit demi sedikit dan meninggalkan ajaran tersebut menuju ajaran Islam yang murni. Akan tetapi sebelum tujuan akhir ini terwujud, dan dalam acara pembacaan kalimat-kalimat thayyibah ini sudah menggantikan bacaan mantra-mantra yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, tradisi bertip ini lahir untuk mengganti mantra-mantra yang dianut oleh masyarakat terdahulu yang mengandung kesyirikan atau berlawan arah dengan syariat Islam, dengan mengganti kalimat-kalimat thayyibah. Dan di sini ijtihad para wali pun mungkin bisa dimanfaatkan dan diterima di sisi lain. Sekali lagi, perubahan-perubahan semacam itu tidak ada tuntunan secara agama. Kalau mau mengkaji, ya mengkaji saja. Kenapa harus ditetapkan kalimat la ilaha illallah atau surah Yasin saja? Kenapa tidak? Al-Quran pun sudah menjawab dalam tidak An-Nisa, atau kenapa tidak Al-A'la? Kenapa tidak harus surah Al-Baqarah? Jadi jawaban itu pun telah tertulis dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20, yang dijelaskan bahwasanya karena itu bacakanlah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi tidak ada pengkhususan dalam pembacaan kalimat-kalimat thayyibah. Hanya saja Al-Quran menjawab bacakanlah yang paling mudah di sisimu. Bagi masyarakat mungkin yang paling mudah kalimat la ilaha illallah karena besar maknanya, maka oleh sebab itu masyarakat melakukan tradisi itu berkeliling kampung dengan membacakan kalimat-kalimat thayyibah yang yang sering dibaca, kalimat-kalimat la ilaha illallah. Namun di desa Kuala Alam, Kecamatan Mengkalis, Kabupaten Mengkalis, terdapat tradisi batik yang sudah berjalan setiap tahunnya. Pembacaan kalimat la ilaha illallah ini merupakan tradisi lama yang masih dilakukan oleh kalangan masyarakat di desa Kuala Alam. Kegiatan batik yang dilakukan di desa Kuala Alam ini adalah dilakukan dari kaum laki-laki yang dilaksanakan pada pergantian tahun Hijriah di setiap tahunnya. Dalam beratib di desa Kuala Alam ini adalah sebuah kegiatan berkeliling kampung secara berjamaah dan melafazkan kalimat la ilaha illallah di sepanjang jalan yang dilintasi.
dan biasanya juga disertakan dengan azan iqamah di setiap tempat yang dianggap rawan oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini berdiri dari kaum laki-laki saja, baik dari kaum orang tua, remaja maupun anak-anak, yang mana pemimpin zikirnya adalah ulama yang dihormati sekaligus dituakan dalam kampung itu. Masyarakat mempercayai bahwa dengan membaca kalimat thayyibah di sepanjang lintasan jalan kampung tersebut, kampung terasa lebih nyaman, lebih tentram dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Namun kegiatan beratib di desa Kuala Alang adalah kegiatan yang bernilai positif dari segi kegiatan keagamaan. Tetapi ada beberapa permasalahan yang timbul di dalam kegiatan beratib tersebut, di antara kurangnya pemahaman masyarakat dalam kegiatan tersebut. Masyarakat kurang mengetahui nilai-nilai dakwah yang terdapat di dalam kegiatan beratib, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, alasan kuat saya mengangkat judul ini, kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai dakwah di dalamnya. Padahal tradisi ini dilaksanakan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan bahwasanya ada nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tradisi tersebut. Ratib awal asal katanya dari ratib. Orang terdahulu susah menyebut huruf R sehingga menyebut ratib menjadi ratib. Jadi dilestarikan bahasa itu sampai sekarang ini beratib, tradisi beratib. Tapi nilai-nilai dakwah di dalamnya sama dan artinya pun tidak berbeda, yaitu mengulang zikir sebanyak-banyaknya dengan menyebut kalimat la ilaha illallah di sepanjang perjalanan kampung atau sepanjang pelintasan yang dilintasi oleh jamaah di pada malam tersebut. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan kesilapan, saya mohon maaf. Karena benar datang dari Allah dan salah dan datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.